Hoe is het daar nu in Peking? Ja, hier zijn eigenlijk de restaurants, de bars en die zijn weer geopend, de winkels. Het trainen is ook weer gestart gelukkig, dus we lopen een stukje voor op Nederland, denk ik. Nu dus in China, waar je individueel spelers traint. Hoe gaat dat nu, die trainingen daar? Heb je dan een mondkapje op bijvoorbeeld? Of? We hebben alleen mondkapjes op als dat we naar het veld lopen of dat we naar het restaurant lopen van de base. Voor de rest, ja, je ziet nu ook, ik loop nu midden in de stad eigenlijk zonder mondkapje. I think the pride playing for the country, for everybody, for almost 300 million people. Also for myself, for my family, because about 60 years ago they went to Holland. So yeah, I had a family. I wanted to have a better future for their family. So I do this also to honor them. So I think this is the best thing for me. Wajah darah Indonesia Belanda, pelatih klub Cina ini justru klaim JIS CS levelnya tak lebih unggul dari tim pelapis Belanda. 4 pemain keturunan yang siap direkrut Simon Tahamata bisa ubah nasib timnas Indonesia. Ada tambahan Simon Tahamata nanti seperti apa perannya coach di timnas nanti? Ya, jadi gini kan salah satu yang kita harus perbaikin juga scouting. Ya, talenta kita banyak, tetapi kadang-kadang tidak terscouting dengan baik. Ataupun talentanya bagus, Pak Taufik juga tahu atlet, sistem pembinaannya terputus. Nah sekarang nanti Pak Simon, Simon, terkenalnya Simon sana. Simon akan membentuk tim scouting. Ada yang di luar negeri, ada yang di dalam negeri. Untuk melihat siapa yang bisa masuk ke talenta pool daripada untuk menyuruh untuk timnas. Tapi timnas ya, ini bukan klub ya. Kita tunggu saja isu yang berkembang, dan kan kemarin ada statement yang diberikan Exco, dan ya kita lihat saja. Kita lihat. Ada pembicaraan naturalisasinya terus berjalan Pak, atau gimana Pak? Program naturalisasinya satu nama kan ex-PSG Pak, Mitchell Baker katanya mau dinaturalisasi juga Pak. Oh, itu surat belum ada yang resmi, tapi pastinya bagaimana seperti yang saya sampaikan selalu, memaksimalkan potensi diaspora pasti akan kita lakukan. Timnas Indonesia dipastikan tampil lebih siap ketika menjamu Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah kepelatihan baru Patrick Kluivert, Timnas Indonesia akan menantang Cina di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, 5 Juni 2025 mendatang. Pada pertandingan ini, Cina menyoroti pelatih berdarah Belanda Indonesia, Jason Vermeer, yang berkarir di Liga Cina. Bekerja sebagai asisten pelatih Beijing Guoan, Jason Vermeer justru lebih mendukung Cina dibandingkan timnas Indonesia. Bahkan dia tak ragu menyinggung soal kualitas JIS CS sebagai pemain keturunan Belanda Indonesia di kubu skuad Garuda. Seiring dengan meningkatnya upaya timnas Indonesia untuk menaturalisasi main, tim ini akan semakin kuat di masa mendatang, kata Jason dikutip dari laman Sohu, Kamis 29 Mei 2025. Namun pemain Belanda yang saat ini bergabung dengan timnas Indonesia bahkan bukanlah pemain terbaik. Mereka tidak selevel dengan tim pelapis Belanda, katanya. Sebelumnya, Jason Vermeer tak mengungkapkan dukungannya pada salah satu tim ini mengingat dia memiliki darah Indonesia dan tengah bekerja di Cina. Namun dia terharu ketika pemainnya Zhang Yuding mencetak gol ke gawang Indonesia. Saya juga sangat gembira karena kami memang sudah bersama begitu lama. Dia adalah pemain bagus dan bisa mencetak lebih banyak gol, kata Jason Vermeer. Hal ini pula yang membuatnya yakin bahwa Cina bisa memiliki kesempatan untuk tetap bertahan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini Cina terdesak dengan berada di dasar klasemen grup C dengan raihan 9 poin. Beda 1 poin dengan timnas Indonesia yang berada di posisi 4. Cina pun wajib memenangkan pertandingan ini jika ingin peluang mereka menuju Piala Dunia 2026 terbuka. Sebanyak 4 pemain keturunan ini bisa jadi pemain gelombang pertama yang bisa direkrut Simon Tahamata sebagai Head of Scouting.
PSSI sebelumnya telah resmi menunjuk legenda Ajax Amsterdam dan timnas Belanda, Simon Tahabata, sebagai kepala pemandu bakat. Simon Tahabata bertugas mengidentifikasi dan merekrut talenta potensial baik dari dalam negeri maupun luar negeri, khususnya Belanda. Selain itu, dia akan bekerja sama dengan para pelatih timnas Indonesia seperti Patrick Kluivert, Gerald Vandenberg, dan Nova Ariano. Kami sangat antusias menyambut Simon Tahabata dalam keluarga besar PSSI, ujar Ketua Umum PSSI. Erick Thohir, pengalaman dan keahliannya dalam pengembangan pemain muda akan menjadi aset berharga dalam perjalanan kami menuju panggung dunia, sambungnya. Sementara itu, Simon Tahabata sangat senang bisa mendapat sambutan positif dan sudah tidak sabar bekerja sama dengan Patrick Kluivert. Pertama, terima kasih atas semua pesan yang baik yang saya terima. Saya menantikan bekerja bersama Coach Patrick Kluivert dan staf teknis lainnya di Indonesia, kata Simon Tahabata. Lantas siapa saja pemain keturunan yang bisa direkrut Simon Tahabata usai resmi jadi Head of Scouting? Berikut daftarnya. Yang pertama, Pascal Schrick. Pascal Schrick bisa menjadi opsi yang menarik bagi PSSI untuk dinaturalisasi, mengingat kemampuan dan pengalamannya di Liga Inggris. Saat ini Pascal Schrick bermain untuk klub yang baru saja promosi ke kasta teratas Liga Inggris atau Premier League, Leeds United. Statistik musim ini pun sangat mengagumkan karena mampu mencetak 5 gol dalam 38 pertandingan di sebuah kompetisi. Jika berhasil dinaturalisasi, Pascal Schrick bisa menjadi tambahan amunisi yang luar biasa untuk mewujudkan mimpi ke Piala Dunia. Yang kedua, Jadon Oosterwolde. Bek andalan Fenerbahce ini sempat mengalami masalah cedera yang akhirnya membuat jumlah penampilannya menurun pada musim ini. Dia hanya tampil sebanyak 14 laga di sebuah kompetisi dengan rincian 8 di Liga Turki, 4 Liga Champions, dan 2 Liga Eropa. Meski demikian, dia merupakan salah satu bek yang menjanjikan di Eropa dan akan menjadi tambahan amunisi bagus bagi timnas Indonesia. Yang ketiga, Jairo Riedewald. Jairo Riedewald memang sudah masuk rencana PSSI untuk dinaturalisasi, tetapi ada masalah dengan dokumen yang dimilikinya. Namun, jika berhasil dinaturalisasi, akan menjadi tambahan yang bagus bagi timnas Indonesia karena bisa dimainkan di banyak posisi. Pemain Royal Antwerp ini bisa dimainkan sebagai gelandang bertahan, bek sayap kiri, dan bek tengah. Yang keempat, Emiliano Jonathans. Emiliano Jonathans yang kini bermain untuk FC Utrecht sudah lama dikabarkan bakal segera dinaturalisasi oleh PSSI. Dengan nama besar yang dimiliki Simon Tahabata, bukan tidak mungkin Emiliano Jonathans bisa berubah pikiran untuk bermain dengan timnas Indonesia. Jika berhasil mendatangkan Emiliano Jonathans, tim besutan Patrick Kluivert akan memiliki pemain berposisi winger yang punya kemampuan luar biasa.